Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Jumpa lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Di kesempatan siang hari ini, saya akan berbagi gimana caranya kita mengolah kohe atau limbah dari peternakan kami menjadi sebuah pupuk yang kualitasnya jauh lebih baik daripada seperti ini langsung kita aplikasikan ke lahan. Nah, ini sering juga kita sampaikan, sukses kita di dalam mengelola peternakan, tapi kita tidak sukses mengelola limbahnya, kita masih belum disebut sukses dalam sebuah usaha peternakan. Nah, kebetulan siang hari ini akan kami sempatkan mendokumentasikan caranya dari mulai kita angkat kohe dari kandang kita, langsung kita giling dan kita proses fermentasi. Monggo ikuti terus. Nah, sahabat Jaya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menarik kotoran kambing dari kolong. Nah, tentu saja kalau memang mau menggunakan cara yang seperti saya lakukan ini, ketinggian panggungnya minimal 60 cm dari lantai sampai ke panggung. Dan dengan cara seperti ini efektif sekali. Dan bila kita lakukan seminggu sekali, kita tarik dari dalam keluar seperti ini ke bawah pada palung, tentu saja ini proses pengeringannya sangat baik dan juga menghindarkan dari tumpukan kohe yang terlalu tebal yang tepat berada di bawah kambingnya. Tentu saja ini akan berpengaruh untuk kesehatan ternaknya kalau memang tumpukannya terlalu tinggi, karena gas amoniaknya akan naik ke atas dan bisa terhirup oleh ternak-ternak kita. Dan dengan cara seperti ini efektif sekali. Jadi kita tidak harus punya tempat untuk proses pengeringan. Nah, seperti ini kita tunjukkan, langsung bisa kering dan bisa kita angkat dan langsung proses ke penggilingan. Nah, sekarang monggo kita langsung aja ke proses penggilingan. Nah, sahabat Jaya, di sini kita dibantu 2 orang bapak-bapak ABK di Jaya Farm yang setiap seminggu sekali aktif di dalam pemrosesan limbah dari peternakan kami. Seperti ini adalah serintil yang baru kita angkat dari kandang dan langsung kita proses penggilingan seperti ini. Karena selain di lahan kami sangat membutuhkan pupuk ini, di lingkungan kami juga ada beberapa petani yang memang sudah berlangganan di dalam menggunakan pupuk kotoran kambing dari Jaya Farm. Tentu saja yang sudah kami fermentasi. Nah, setelah penggilingan tahap awal sudah kami rasa cukup, lalu kita amparkan dan kita semprotkan dengan cairan probiotik. Nah, probiotik ini kita campur dengan molase dan juga kita larutkan dengan air dengan perbandingan 1:1:100. Nah, nampak putih-putih ini adalah dolomit. Karena selain kohe, kita masih campurkan dolomit yang bertujuan supaya bisa menetralisir keasaman tanah dan bisa meningkatkan pH tanah, sehingga pupuk ini bisa bekerja dengan baik pada saat diaplikasikan ke lahan. Nah, kalau untuk cairan yang kami semprotkan ini sudah kita larutkan kemarin, yaitu antara air, molase, dan juga probiotik. Nah, kalau untuk probiotiknya bebas. Kita bisa menggunakan IE4, bisa menggunakan NASA, atau sejenisnya. Nah, intinya di sini kita menggunakan perbandingan 1:1:100 antara probiotik, tetes, dan juga airnya. Nah, makanya sangat-sangat penting sekali untuk kita lakukan pemrosesan fermentasi seperti ini. Jadi kita tidak mengaplikasikan pupuk yang masih mentah untuk ke lahan kita, karena selain kita beresiko jamur, di kohe ini ada sifat panas yang bisa membunuh tanaman. Nah, setelah kita ratakan, kita mulai pemrosesan berikutnya, yaitu penggilingan kembali untuk kita timpah di atasnya yang sudah kita semprot dengan cairan probiotik secara merata. Nah, kembali di sini kita tebar dolomitnya. Kalau untuk perbandingan dolomit ini tidak ada ukuran ya, kami hanya sekedar campuran, makanya tidak banyak.
Ya, semoga saja meskipun tidak banyak, ini bisa berfungsi, bisa bekerja dengan baik di lahan nanti. Lalu kita semprot kembali dengan larutan probiotik. Nah, sampai rata seperti ini ya, sahabat Jaya. Dan kalau untuk perbandingan airnya, tentu saja ini menyesuaikan dengan tingkat kekeringan kohe. Jadi kita kira-kira sendiri, yang penting memang tidak terlalu basah, tapi juga tidak kurang kelembapannya, karena yang bisa membantu proses fermentasinya dengan baik itu adalah dalam kondisi lembab. Nah, sahabat Jaya, pemrosesan fermentasi seperti ini sangat-sangat wajib sekali dilakukan, terutama bagi peternak-peternak yang memang kohenya ini belum dimanfaatkan. Ini rekomendasi sekali kita gunakan cara simpel seperti ini. Insya Allah kalau memang mau kita gunakan di lahan kita sendiri, kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seandainya memang mau dipergunakan oleh petani-petani yang ada di lingkungan kita, ini pun sudah sangat-sangat mumpuni, dan kita juga termasuk bisa membantu meringankan petani yang ada di sekitar dengan pupuk kita. Jadi memang tidak bergantung 100% pada pupuk-pupuk kimia, yang tentunya di saat-saat seperti ini, di musim penghujan di awal seperti ini, biasanya selain mahal, pupuk kimia juga susah untuk didapatkan karena ada penggunaan yang dalam jumlah banyak dan juga dalam waktu yang bersamaan. Jadi monggo bagi teman-teman yang memang satu profesi, cara ini bisa dilakukan. Kalau emang ada kesulitan di dalam pemrosesan pupuk kandang atau limbah dari peternakan kita, monggo kita bisa duduk bersama untuk berdiskusi gimana caranya supaya peternak-peternak seperti kita itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari dunia ternaknya. Nah, kalau untuk penyemprotan seperti ini tidak harus kita menggunakan tangki seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan alat-alat yang memang ada di sekitar kita. Kalau bisa, memang kita menggunakan alat yang memang murah harganya dan mudah untuk kita dapatkan. Nah, selain menggunakan tangki seperti ini, kita juga bisa menggunakan gembor atau alat yang biasanya dipakai untuk menyiram bunga, menyiram tanaman. Nah, seperti ini. Karena intinya tujuannya adalah gimana caranya kita bisa menyiram secara merata dan juga lebih mudah di dalam kita melakukan proses penyiraman. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan alat yang ada saja, tidak memaksakan. Nah, sahabat Jaya, dengan kita lakukan pemrosesan seperti ini, limbah dari peternakan kita atau kohe ini sudah sangat bagus sekali. Yang tadinya banyak kandungan yang tidak baik, bakteri-bakteri buruknya banyak, patogennya sangat-sangat membahayakan tanaman. Dengan kita sentuh seperti ini sedikit saja, ini sudah sangat-sangat bagus. Nah, setelah ini proses berikutnya ini langsung bisa kita proses penyimpanan, bisa dengan kita kerukup dengan terpal atau bisa juga kita taruh di dalam sak seperti ini, tapi yang dalamnya sudah kita lapisi plastik. Nah, kita isi, kita padatkan, nanti setelah penuh itu bisa kita lakukan proses penjahitan. Nah, ini adalah cara yang paling praktis. Kita bikin fermentasi tanpa kita harus berulang kali memindahkan ke sana ke sini. Dengan kita wadahi di karung seperti ini, dalam waktu-waktu tertentu berapa hari nanti ini sudah bisa kita aplikasikan ke lahan. Dan tentunya hasilnya ini sangat-sangat bagus. Nah, sahabat Jaya, semoga tayangan video ini bisa membantu teman-teman
yang masih bingung untuk cara pengolahan kohenya, cara pengolahan pupuknya, gimana supaya bisa manfaat baik itu di lahan sendiri maupun di lahan petani-petani yang memang menggunakan pupuk dari ternak-ternak kita. Dan sahabat saya, semoga tayangan video saya ini bermanfaat dan kita jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.